Iya Ustaz, Setengah halaman, sampai satu halaman, satu halaman. satu halaman lebih satu ayat sampai ayat 25. Jadi sekarang masuk 26. Oke. Baik, kita mulai sekarang ayat 26 ya. Ayat 26. Iya Ustaz. Innallaha la yastahi. Baik, rangkaian ayatnya Syekh Profesor Wahbah Zuhaili mengumpulkan ayat 26 dengan ayat 27. Di mana ayat 26 bicara tentang Allah Subhanahu wa taala tidaklah segan untuk membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an berupa hewan-hewan ciptaannya meskipun kecil. Kemudian Allah sebutkan orang beriman bagaimana mereka mengimani, meyakini bahwa semua yang Allah firmankan adalah kebenaran, sementara orang yang tidak beriman mereka melecehkan, mereka tidak percaya, mereka meremehkan, mereka menjelek-jelekkan. Kemudian Allah sebutkan bahwa Allah menyesatkan dengannya orang-orang yang fasik. Dan orang yang fasik Allah sebutkan di ayat 27, yaitu orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah, kemudian memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah sebutkan bahwa mereka orang-orang yang merugi. Kita langsung masuk ke pembahasan fiqhul hayati wal ahkam. Pembahasan tentang hikmah dan fikih dari ayat ini. Di mana disebutkan oleh Syekh di halaman yang ke 122, halaman 120. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang lebah, lalat, laba-laba, semut, kan gitu ada ya. Dari hewan-hewan yang kecil, dari serangga-serangga, insekta, atau yang bukan insekta tapi kita anggap secara bahasa Indonesia sebagai serangga, seperti laba-laba. Kan bukan insekta ya, laba-laba ya. Apa laba-laba tuh? Masuk kategorinya apa dia? Arthropoda ya, apa? Arthropoda. Arthropoda ya. Alhamdulillah sih gitu. Nah, karena dia berkaki 8, kalau insekta harus berkaki berapa? Arachnida. Apa, Zidan? Apa? Arachnida. Arachnida maksudnya. Oke. Arachnida bukan, Ustaz? Coba cari yang kaki 8 tuh apa? Cari ya. Intinya kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, semuanya disebut serangga. Ya. Cuma kan di biologi dibedakan ya. Ada insekta dia 6 kaki, ada yang seperti laba-laba 8 kaki, namanya tadi apa? Arachnida ya, keluarganya. Coba nanti dilihat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa itu tidaklah membuat Al-Qur'an jadi kehilangan kefasihannya. Tidak juga membuat Al-Qur'an jadi tidak lagi mukjizat. Karena kecilnya sesuatu, ini perhatikan kata Syekh di halaman 123, kecilnya sesuatu ya, itu tidak memberikan efek apa-apa kalau memang penciptanya besar. Jadi meskipun kecil ya, tidaklah membuat efek buruk karena yang menciptakannya maha besar. Karena kecil-kecil juga mengandung banyak hikmah yang luar biasa. Justru itulah hebatnya Allah, bahkan sesuatu yang remeh menurut kalian saja wahai manusia itu mengandung banyak sekali hikmah. Dan kita semua tahu ya bahwa dari semut saja banyak pelajaran. Ya, pernah waktu di FT kita sama-sama tadabbur surat An-Naml kan ya. Itu kita lihat betapa bahwa semut saja perilakunya disorot, satu perilaku semut di dalam Al-Quran, banyak hikmah dan pelajaran. Kemudian juga bisa kita ambil hikmah pelajaran juga di banyak serangga-serangga ini yang disebutkan di Quran. Itu baru dari aspek pelajaran kehidupan. Belum lagi dari aspek misalnya sainsnya. Itu Anda bisa jadi profesor cuma jadi pakar laba-laba aja, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak jadi profesor cuma belajar laba-laba doang? Bisa kan? Jadi spesialis. Iya, atau jadi satu family dari tuh laba-laba gitu. Ini bisa Anda. Bayangin aja. Artinya Anda jangan remehkan wahai orang musyrikin
Allah nyebutin hal-hal kecil, ini kecil tapi luar biasa. Dan kita hari ini, Masya Allah, ini mungkin kita bisa bawa ke hari ini juga, relevansinya. Betapa bahwa virus yang nggak kelihatan, virus yang ya COVID-19 ini mungkin hitungannya udah mikrometer kali ya, atau nanometer mungkin. Nanometer kan. Nah itu ternyata bisa menggoncang satu peradaban, semua ini dunia. Ya, andai dia si COVID-19 ini semoga tidak terjadi ya, ngambek gitu, ya, semakin menggila, bisa ada negara-negara yang kolaps, kan gitu. Banyak orang semakin tumbang. Ini mengingatkan kita ke dulu kisah kaum Ad, di mana Ad ini mereka menantang man asyaddu minna quwwah. Surat apa tuh, Fis? Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Nah, surat 41. Kemudian kata mereka, kita ini kan kuat. Siapa yang lebih kuat dari kita? Allah bilang, awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Mereka nggak lihat Allah yang ciptakan mereka lebih kuat. Nah, maka kemudian Allah malah kirimin hukuman buat mereka sesuatu yang ringan, malah mungkin nggak punya bobot menurut mereka. Yaitu apa? Angin. Nah, ini bukti bahwa janganlah ini orang-orang musyrikin sombong sekali meremehkan Allah cuma gara-gara itu. Baik. Kemudian di sini disebutkan Allah tidak apa? Allah tidak malu. Jadi Allah la yastahi, sesuai dengan keabahan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini tidak perlu kita rinci, kita bahas. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan madzhab para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka terhadap ayat-ayat sifat seperti ini, seperti kita sudah bahas pertemuan lalu, mereka mengimaninya iman ijmali. Adapun rinciannya maka tidak didetail-detailkan, dan mereka mengimani itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, ya, dengan tetap mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Baik. Kemudian katakan di sini bahwa wa kalamullahi haqqun mutlaq, firman Allah kebenaran yang mutlak. Tidak ada kurangnya di situ. Tidak ada satu kekurangan pula di salah satu sisinya. Yang ada hanya kebenaran. Jadi kalau mungkin buku yang ditulis manusia dia benar, tapi di salah satu aspek, salah satu sisinya ada sisi kurang, maka kalau Al-Quran enggak. Al-Quran semuanya benar, semuanya kebenaran, tidak ada kurangan di salah satu aspeknya sekalipun. Kenapa? Karena Al-Quran pun menjelaskan kebenaran. Dan Al-Quran mengajak kepada kebenaran. Dan Al-Quran memberikan efek kebenaran pada jiwa manusia. Di sini juga, kata Syekh Muhammad Zuhaili, pelajaran bahwa mengambil perumpamaan, ini sering sekali dalam Al-Quran terjadi. Allah mengambil perumpamaan, membuat analogi, tujuannya untuk memperjelas sesuatu yang mungkin tidak begitu jelas. Yuradu bihi kashful ghawamid. Ini juga memberikan info kepada otak manusia, otak pendengarnya, otak pembacanya, kepada salah satu aspek yang ditekankan. Jadi mungkin saja kalau bisa dibilang orang yang diberikan kitab suci tetapi kemudian malah meninggalkannya, tidak mengamalkannya, maka dia sebenarnya orang yang pandir, gitu ya. Misalnya gitu. Contohnya misalnya apa? Orang yang sudah diberikan kitab suci, kemudian malah mengabaikannya, tidak mengimaninya, maka itu orang yang apa? Pandir. Gitu ya. Gimana sih? Orang dia punya kitab suci, malah udah ada petunjuk di situ, malah dia tinggalkan, nyari petunjuk yang lain. Pandir nggak tuh kira-kira? Gimana? Karena Hafiz kan Zidan. Pandir nggak? Pandir apa, Ustaz? Cara googling KBBI dulu. Apa ya pandir? Bahasanya Ya, jarang. ya gitu kan. Gimana sih? Kamu gimana sih kok orang kamu dikasih kitab suci? Aturan kamu udah bisa pakai aja petunjuk kamu hidup, tapi kamu malah apa? Malah kamu abaikan, malah kamu cari-cari petunjuk yang lain. Gitu.
Ngerti nggak maksudnya? Iya, Ustaz. Oke, itu pandir gitu pandir. Ya, bahasa sopan pandir sebenarnya. Bebal. Oke, bikin saya. Nah, Allah bisa nggak bilang gitu aja? Bisa kan? Tapi kan kita nggak kebayang tuh, Nabi saja nggak jelas apa sih pandir tuh? Apa sih? Bebal tuh mungkin ada yang nggak ngerti. Tapi kalau Allah bilang, masalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang sudah diberikan Taurat tetapi justru mengabaikannya, laksana keledai yang memikul buku-buku tebal. Nah, ini perumpamaan enggak? Perumpamaan bukan? Perumpamaan. Iya. Allah mengumpamakan seperti itu. Lebih jelas nggak kira-kira? Lebih jelas nggak? Coba Kang Nafis dan Kang Zidan, ini jawab dong. Atau yang teman-teman nih, santri. Ya, jelas, Ustaz. Lebih jelas nggak? Allah bilang gitu. Allah nggak Iya. bilang pandir. Allah nggak bilang pandir. Allah nggak bilang mereka payah gitu. Tapi Allah cuma bilang apa? Laksana keledai yang memikul buku-buku tebal. Gimana keledai yang memikul buku tebal itu maksudnya apa? Gimana? Coba. Ada yang jawab nggak? Coba. Ayo, saya sebut namanya. Bilal, mana Bilal? Jawab. Bilal Abdurrahman. Hadir, Ustaz. Gimana tuh? Orang diberikan Taurat, tapi dia cuekin. Kata Allah, dia seperti keledai yang memikul buku gede-gede. Lebih jelas nggak Allah bilang gitu daripada Allah bilang seperti orang pandir, gitu. Atau dia pandir, atau dia bebal. Mana nih? Bang Bilal. Ya, Ustaz. Nah, sebenarnya ada yang saya tanya tadi. Zidan. Ya Ustaz. Nah, gimana? Zulfikar. Oke. Mana Zulfikar? Jawab. Ahmad Zulfikar. Afwan. Apa maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bilang orangnya diberi Taurat terus nggak dipakai? Ahmad Zulfikar mana? Coba jawab. Bang Zulfikar. Biologi ya? Biologi poin. Ustaz, Ya. saya takut salah sih Ustaz. Enggak ya. Ini kita lagi belajar, nggak masalah. Mungkin Kalau kamu tidak masalah baru. Ini kita lagi belajar. keledai yang memikul buku besar nggak mampu dan nggak berguna kali ya. Nah iya, jadi mereka bawa sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Itu buku tebal. Iya. Tapi merekanya nggak mau apa? Nggak mau dan nggak bisa pakai ya. Keledai, nggak baca. Gitu lah. Nah, bagus. Jadi useless. Oh, mantap useless. Nah, terima kasih banget Bang Zulfikar dan Bang Bilal. Jadi itu tujuan sebenarnya Allah mengambil perumpamaan, membuat hewan-hewan dan semisalnya itu tujuannya untuk kashful wahid. Yang pertama memperjelas yang tidak jelas. Ini pertama. Satu. Yang kedua, untuk memberitahukan satu aspek penting ya dari yang ingin sedang dibahas. Kemudian yang ketiga, disebut wa ibaratul masalih, ya, menerangkan kemaslahatan. Dan yang keempat, wa taqrirul hikamil balighah, untuk menegaskan hikmah dan pelajaran. Tapi orang yang tidak beriman, mereka malah menentang. Malah menyebutkannya apa sih? Kok di Quran isinya binatang gitu? Serangga kecil lagi. Nah ini tidak seperti itu seharusnya. Orang beriman nggak gitu. Orang beriman nggak begitu. Jadi mereka malah bukannya melihat sisi indahnya, kan indah justru.
Allah mengambil perumpamaan dari kehidupan nyata mereka, binatang mereka pikir, iya ya benar ya. Kalau kita kasih tahu atau kita abaikan seperti keledai ya. Aja begitu, tapi mereka malah cuekin, mereka malah melecehkan. Ini begitu. Kalau di bahasa sekarang ini namanya hater ya gitu. Haters begitu nggak? Haters mungkin mau postingan bagus tetap dikritik ya. Iya, selalu mencari kesalahan. Ini udah indah nih, umpamakan apa sih ini? Kurang sih binatang gitu. Jadi itu orang tidak beriman orang seperti itu. Tapi tenang saja, mereka pasti terkalahkan. Itu hanya apa ya? Jadi ketika udah terdesak ya, jadi keluarnya bulian. Karena udah kalah secara argumen, keluarnya bulian. Cuma itu aja yang bisa. Dan keimanan dan kekufuran bukanlah perkara yang diwariskan, akan tapi dia silakan saja orang memilih, orang berkehendak dengan akalnya. Silakan di sini nanti bukan berarti boleh tidak beriman, tapi dalam artian Anda punya hak untuk itu. Anda secara hukum asal punya hak, tapi nggak boleh, pada akhirnya nggak boleh. Dosa, Anda setan itu. Tapi pada asalnya dia hak memilih. Baik. Kemudian juga di sini beliau sebutkan sifat-sifat orang fasik. Allah sebutkan sifat-sifat orang fasik, halaman yang ke 124, di mana yang pertama adalah membatalkan perjanjian Allah. Membatalkan perjanjian Allah. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah di sini? Yang dimaksud adalah perintah untuk menaati aturan Allah. Ya, berupa perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Itu maksudnya perjanjian dengan Allah. Jadi semua orang sebenarnya dari awal sudah punya perjanjian dengan Allah, yaitu perjanjiannya berupa apa? Menaati Allah. Menaati Allah. Maka ketika dia tidak taat, berarti dia sedang melanggar perjanjian Allah. Terlebih orang yang beragama. Di sini karena surat Al-Baqarah konteksnya sedang berhadapan dengan ahli kitab dari kalangan Yahudi dominannya, dan juga berhadapan dengan musyrikin Quraisy, di mana telah datang Nabi kepada mereka berdua, Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi, dan juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kepada orang-orang Mekah. Maka sebenarnya mereka ketika melakukan kemusyrikan, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya mereka sedang melanggar perjanjian Allah. Kemudian juga sifat yang kedua dari orang-orang fasik adalah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi Allah nyuruh sambung lah, dia putus. Contohnya misalnya apa? Allah nyuruh sambung. Apa misalnya? Silaturahmi. Allah nyuruh sambung silaturahmi. Dia malah ngapain? Memutus silaturahmi. Ini berarti fasik. Ciri-ciri orang fasik. Kemudian ciri yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka. Makanya termasuk membuang sampah sembarangan, kefasikan. Kefasikan lagi kira, buang sampah sembarangan. Ya. Kefasikan bukan? Kefasikan, Ustaz. Kefasikan, karena merusak bumi. Yufsiduna fil ard. Kira-kira gundulin hutan. Gundulin hutan gimana? Bakar hutan. Kefasikan bukan? Kefasikan. Jadi kefasikan itu tidak terbatas pada hal-hal yang Anda kira, atau kita kira dia dosa dari aspek agama, yang maksudnya yang kita bayangkan. Pada dasarnya fasik itu apa sih? Mencuri, bohong. Tapi karena Islam agama yang mengatur seluruh aspek hidup, maka tentu ada dosa-dosa juga di semua aspek hidup yang mungkin. Artinya terbuka ada hal yang dianggap dosa dalam setiap aspek hidup. Saya ulangi lagi ya. Bahwa ketika kita sepakat bahwa Islam ini mengatur seluruh aspek kehidupan, dan tentu aturan tersebut adalah sifatnya do and don't, ya, perintah atau larangan, maka berarti terbuka kesempatan, sangat besar peluang di setiap aspek hidup tuh ada apa? Ada yang wajib, ada yang apa juga? Ada yang haram. Artinya masuk ke dalam setiap aspek hidup tuh 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Seperti itu adanya. Kalau misalnya kita di laut, kira-kira apa yang haram di laut? Mana ada anak kapal nggak di sini?
Anak kapal. Anak Geo. Anak Geo. Siapa anak Geo? Zulfikar. Zulfikar ya, Zulfikar Geo ya. Zulfikar lagi. Bang Zulfikar lagi di laut nih. Lagi di laut. Apa kira-kira? Yang haram apa di laut? Aneh geofisika sih Bang Jidan ada. Oh, geofisika. Oh, gimana nih sini nih? Geofisika ya. Geofisika Di kerjanya laut di mana? ngapain nggak boleh ya? Geofisika kerjanya di mana gitu? Jawab deh kalau mungkin kadang-kadang ke laut mungkin offshore gitu nyari minyak gitu kali ya. Geofisika nyari minyak kan? Iya, ada yang offshore. Ya, nyari minyak kan? Iya. Di laut apa gitu? Merusak laut gimana contohnya? Atau yang haram di laut apa misalnya? Iya, buang sampah ke laut. Buang sampah ke laut. Kalau buang minyak ke laut gimana? Bocor Ustaz. Sayang. Bocor ya? Oh gitu. Bocor itu biasanya. Baik, intinya gitu ya. Apalagi misalnya kita dalam kehidupan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, tidak ada hubungan dengan agama. Bukan kita tidak anggap dosa, padahal sebenarnya karena dia merusak bumi, maka itu sebenarnya merupakan hal yang kefasikan. Dan fasik berarti dosa besar. Baik. Kemudian kata Syekh Wahbah, wal fisku mujibun hatman lil khasar. Fasikan pasti ujungnya kerugian. Berarti pemahaman kebalikannya kata beliau. Pemahaman kebalikannya berarti kalau fasik berujung pada kerugian, berarti apa? Soleh berujung pada apa? Keuntungan. Keuntungan. Juga di sini kata beliau, wa fil ayati dalilun ala anna al-wafa'a bil ahdi wal tizami, atau kita baca ala anna al-wafa'a bil ahdi wal tizamahu wa kullu ahdin jaizun ulzimul mar'u nafsahu bihi. Boleh juga ini ayat jadi dalil bahwa semua perjanjian kita yang kita sudah setujui itu menjadi wajib. Jadi misalnya contoh, apa hukumnya? Misalnya kita ngisi siap NG ya, ngisi KRS, siap NG, kelas fisika 2, ada ya matkul fisika 2 di jurusan kamu ada fisika 2, atau fisika kuantum hari Senin jam 7 pagi. Hari Senin jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ngisi di siap NG-nya gitu. Kita oke, submit bla bla, terus dah nyetak ya, kecatat dah, daftar di kelas. Apa hukumnya kita masuk kelas tersebut jam 7 pagi? Boleh nggak masuk kelasnya ntar aja jam 7, masih pagi banget sih, jam 8 aja? Boleh nggak? Fis, boleh nggak Fis? Kang Nafis mana nih? Oke, lagi ke belakang mungkin. Yang Zidan, boleh nggak? Enggak, Ustaz. Kenapa nggak boleh? Emang ada dalilnya? Emang ada dalilnya? Di Quran ada dalil, janganlah kamu masuk kelas jam 8. Emang ada? Ada dalilnya nggak? Di hadis ada nggak? Hendaklah kalian masuk kelas jam 7, ada nggak? Bang Noval, gimana Bang Noval? Ada Sat, dalilnya Sat. Apa dalilnya? Emang ada? Wah, ngarang-ngarang itu. Apa dalilnya? Dalilnya dari hadis Sat, yang muslim itu berdasarkan perjanjiannya Sat. Oke, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahal haraman aw harrama halalan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagus, mantap. Juga ayat ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Bahwa kalau kita sudah tekan perjanjian, ya, maka jadi wajib kita. Jadi wajib. Wajibnya gara-gara wajibnya turunan. Jadi karena Allah perintahkan kita memenuhi perjanjian dan ini termasuk janji, maka berarti hukumnya apa? Wajib. Jadi masuk kelas jam 7 tadi wajib. Kalau kita nunda-nunda dosa berarti. Dosa. Paham ya? Oke. Juga tadi hadis riwayat Tirmidzi, setiap orang Islam itu terikat syaratnya, perjanjiannya. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Baru Anda itu nggak terikat. Tapi kalau enggak, maka terikat. Dan ini berarti menjadi luas pembahasan ini, hadis luar biasa dahsyat ini. Hadis riwayat Tirmidzi ini hampir banyak banget
fatwa DSN MUI itu yang isinya hadis ini. Karena ini kunci ya, hadis kunci. Kenapa? Karena seorang ketika bikin peraturan sendiri atau menyepakati suatu peraturan, berarti dia terikat dengan itu secara agama, bahkan secara agama. Jadi jangan sampai ngira, ini kan urusan dunia, nggak dosa. Enggak lah, dosa. Nggak ada di Islam itu pembedaan dunia dan akhirat seperti yang Anda bayangkan begitu. Enggak. Ya. Ketika Islam ini mengatur semua aspek kehidupan, berarti setiap aspek kehidupan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Termasuk absen di kelas tadi, masuk kelas jam 7. Itu jadi wajib hukumnya. Gitu ya, paham ya di sini? Baik. Kita lanjut ke rangkaian ayat berikutnya 28 dan 29. Kata Allah, mengapa kalian ingkar, kufur kepada Allah padahal tadinya kalian adalah mati. Kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah matikan lagi kalian. Kemudian Allah hidupkan lagi kalian. Kemudian kepada Dianya lah kalian akan dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan buat kalian apa di bumi ini semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak langit. Kemudian Allah ciptakan langit tersebut menjadi 7 langit dan Dia mengetahui segala sesuatu. Kita langsung ke fikih hayat, ke fiqhul hayati wal ahkam halaman 129. Hikmah dari ayat ini yang pertama, bahwa orang ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah dianggap kafir kepada Allah. Orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dianggap apa? Kafir kepada Allah. Tidak beriman. Karenanya kemudian dalam perspektif Islam, orang beragama selain Islam dihukumi tidak beriman. Dihukumi apa? Tidak beriman. Ya mungkin secara bahasa ya silakan saja orang bilang sesuai iman masing-masing gitu misalnya. Ya itu istilah saja. Tapi kalau istilah secara agama Islam sendiri itu baru disebut iman. Artinya iman yang syar'i ya. Karena kadang juga Allah gunakan iman untuk yang tidak syar'i. Misalnya yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti surat An-Nisa. Ini mereka beriman kepada berhala-berhala dan setan. Nah itu, tapi maksudnya iman yang sah memasukkan seorang ke surga itu tidak bisa kalau dia di saat yang sama tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah dibayangkan, oh dia beriman kok tapi ke nabi lain. Ketika sudah diutus Nabi Muhammad nggak bisa. Bahkan sebenarnya dia kafir kepada Allah. Jadi kalau ada orang zaman sekarang bilang saya beriman kepada Allah, oke, tapi saya nggak beriman kepada Nabi Muhammad, maka menurut kita orang Islam dia sebenarnya juga kafir kepada Allah. Paham nih? Paham. Saya ulang. Kalau ada orang zaman sekarang bilang saya beriman kok kepada Tuhan, kepada Allah, tapi menurut saya Nabi Muhammad bukan Nabi, saya nggak beriman kepada Nabi Muhammad, maka orang ini tetap menurut orang Islam dianggap Tidak beriman. kafir kepada Allah. Kafirnya kepada Allah juga. Jadi tidak hanya kafir kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Nabi Muhammad juga ingkar kepada Allah. Kok bisa? Ini kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Oh kalian bisa kafir kepada Allah, padahal sebelumnya sedang pembahasan ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap berlaku karena ketika Allah yang ngutus Nabi Muhammad membawa mukjizat bukti, kemudian kalian nggak percaya kepada utusan Allah, berarti sama saja kalian nggak percaya kepada Allah. Allah percaya sama dia, kamu nggak percaya sama dia, berarti kamu nggak percaya sama Allah. Gitu ya. Silogisme ya. Baik. Kemudian juga di sini dalil kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa, kudrat ya yang begitu besar, di mana terbukti menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian menghidupkan lagi setelah manusia sudah meninggal. Ini bukti bahwa luar biasa kudrat Allah. Kemudian di sini menarik, Allah sebutkan 4 fase kehidupan. Yang pertama mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. 4 fase kehidupan kita. Kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Yang pertama mati, maksudnya apa mati? Berarti sebelumnya kita apa? Benda mati. Sebelumnya kita benda mati. Iya, belum ada benda mati. Kemudian diciptakan hidup. Jadi itu fase kehidupan pertama, yaitu kita benda mati. Atau malah belum ada sama sekali. Ya kita anggap saja ini fase
fase janin pra peniupan ruh. Janin pra peniupan ruh. Kemudian dihidupkan. Ini masa janin setelah ditiupkan ruh dan dunia nyata sekarang. Kita sekarang sedang berada di fase kedua. Kemudian dimatikan, berarti fase ketiga yaitu kehidupan apa namanya? Kehidupan barzakh, alam barzakh. Disebutnya alam barzakh. Jadi antara, ya kalau seorang meninggal tapi belum kiamat besar, maka disebutnya alam barzakh. Dan ini berlaku bagi semua orang meskipun dari kubur. Ya boleh disebut alam kubur juga, tapi penting diingat bahwa ini tidak hanya di kuburan. Jadi kalau ada orang meninggal dibakar, ada nggak berlaku nggak bagi dia alam kubur, alam barzakh? Meninggal dibakar, berlaku ya. Karena ini sifatnya real. Kalian ini suka ini nggak nonton sci-fi yang ada apa? Ada real gitu, sama alam berbeda, dunia berbeda. Pernah kan ya? Pernah. Nah, jadi alam barzakh tuh alam yang berbeda. Jadi jangan pernah, saya gali kubur, kagak ada tuh. Mana nikmat kubur, mana siksa kubur. Kan ada orang kayak gitu, ingkarin. Ya enggak? Tapi dia nggak paham ya bahwa itulah kodratnya Allah, kuasanya Allah. Allah ciptakan alam yang berbeda. Jadi kita alam di dunia sekarang nih, ada alam yang berbeda, yaitu alam barzakh, di saat yang sama. Jadi alam berbeda di paralel universe ya, mirip. Kalau di sebagian sci-fi itu istilahnya apa? Ini Nafis nih jagonya nih. Di Avengers apa? Parallel universe. Ya, ada universe, ada semesta yang berbeda. Nah itu artinya alam barzakh ini bersama dengan kita, sama-sama nunggu kiamat. Sama-sama nunggu kiamat. Oke. Alam barzakh ini banyak hadis-hadis terkait alam barzakh. Intinya ada alam barzakh. Kemudian fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan. Itu berarti sudah kiamat, hari kebangkitan. Hidup lagi. Allah nggak sebutkan kemudian mati, berarti manusia Allah takdirkan akan hidup apa? Selamanya. Ya, itulah kata para ulama, roh itu kekal. Kekalnya dengan pengekalan dari Allah. Roh kekalnya dengan pengekalan dari Allah. Makanya jangan main-main ya dengan surga neraka, karena kekal. Kita kemarin udah bahas tentang orang di neraka seterusnya disiksa. Gak bisa-bisa sampai mereka bilang, matiin aja dah. Wahai Malik, wahai malaikat Malik, bilanglah ke Tuhan kamu tuh, supaya kita dibunuh aja deh. Tapi nggak gitu. Ya, kalau memang dia dikekal di neraka, orang tidak beriman, ya kekal terus. Makanya jangan main-main nih, kita jangan menyia-nyiakan hidup sekarang, karena nanti kekal. Mendingan capek-capek sekarang, nggak masalah, capek, sedikit capeknya. Ya, secapek-capeknya Anda berbuat baik jadi orang soleh 60 tahun, itu secapek-capeknya mungkin ya, atau 100 tahun lah. Tapi nanti Anda rasakan nikmatnya apa? Seterusnya. Ibarat Anda kuliah, Anda capek-capek, biar dapat IPK bagus, anggaplah IPK-nya misalnya 3,5 misalnya. Capeknya sementara, ya nggak? Iya. IPK 3,5 berubah nggak? Berubah nggak tuh IPK 3,5? Berubah nggak? Nggak berubah kan? Terus begitu. Artinya capeknya saja sementara terus hilang, tinggal prestasinya yang didapat langgeng. Itu bukti bahwa betapa kita jangan meremehkan perjuangan di dunia ini. Itu ya pesan yang disampaikan oleh Syekh di situ. Kemudian di sini ada pembahasan. Ya. Syekh Wahbah Zuhaili membahas di sini kok sepertinya Allah menciptakan bumi dulu baru langit. Gitu ya. Ayatnya gimana? Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama fasawwahun nasaba sama. Seolah-olah bumi dulu baru langit. Gitu ya. Sementara di surat An-Nazi'at Allah bilang wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi gimana surat An-Nazi'at? La ibratan liman yakhsha. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha
Alienkah yang lebih susah diciptakan? Apakah langit? Allah bangun, terus Allah rinci. Rafa'a samkaha fasawaha wa aqtasha lailaha wa qajjabaha. Kata Allah di situ apa? Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi setelah itu kami hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum. Allah ciptakan sungainya, pegunungannya dan semisalnya. Ini jadi menurut Islam ya, atau menurut Islam itu yang diciptakan bulan apaan? Yang diciptakan bulan apaan? Dan di sini Syekh Wahbah membahas bahwa tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut karena yang dimaksud dengan bumi wal arda ba'da dzalika dahaha itu bumi diciptakan dalam artian dia udah ada buminya, udah ada bahannya. Cuma baru disusun gunungnya, susun sungainya. Tapi bumi dulu diciptakan baru langit. Ini pendapat Syekh Wahbah. Jadi menurut Syekh Wahbah bahwa bumi dulu diciptakan tapi belum utuh, kemudian baru setelah langit sudah tuntas, kemudian baru bumi rincian-rincian ini sungainya, gunungnya diciptakan. Makanya Allah bilang gitu kan, wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha. Jadi itu cara dulu. Gimana Bang Nasruddin? Gimana Bang Nasruddin? Oke. Jadi urutannya gimana? Bumi dulu diciptakan tapi belum utuh, kemudian langit, kemudian bumi lagi, tapi apa? Disempurnakan. Itu cara menggabungkan. Jadi tidak bertentangan. Kalau dibilang bumi dulu baru langit, benar. Ya, ini bumi tapi belum utuh. Kalau dibilang langit dulu baru bumi, benar juga. Ya, ini bumi baru dirapihkan sampai utuh, gunung sungainya ada. Dan ini benar ya kalau dikaji dari sisi fisika atau dari sisi ilmu astronomi, bagaimana proses penciptaan tata surya itu bisa dibandingkan dan bisa dilihat. Oke. Juga di sini pelajaran berikutnya adalah bahwa hukum asal semua yang ada di bumi adalah halal karena kata Allah waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semua buat kalian. Baik. Kemudian di sini ada pembahasan, kemudian Allah istawa. Allah kalau diterjemahkan bahasa Indonesia walaupun ini mungkin tidak begitu akurat menggambarkannya atau tidak begitu akurat memaknai istawa itu sendiri, bersemayam. Akan tapi kalau saya pribadi lebih mengikuti ulama-ulama yang menghindari penerjemahan ayat-ayat sifat, jadi tersebut saja istawa. Maka di sini Syekh Profesor Wahbah menyebutkan bahwa pendapat kebanyakan para ulama dari kalangan generasi sahabat tabi'in dan tabi'in adalah mengimaninya. Kata beliau, ar-ra'yul awwalu li katsirin la immati naqra'uha wa nu'min biha wa la nufassiruha. Kita membacanya, mengimaninya dan tidak secara detail ya merincinya. Sebagaimana perkataan Imam Malik ketika ditanya, Allah gimana istawa di atas arsy? Kata Imam Malik, istawa itu, istiwa itu diketahui, ada di Quran. Bagaimananya kita nggak ketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya bid'ah. Jadi, ini sikap kita terhadap semua sifat, terkait sifat Allah, maka kita mengimani, dan tidak bertanya bagaimana atau membayangkannya. Kita mengimani sesuai dengan keagungan Allah. Demikian. Kenapa sih? Baik. Dan ini pendapat yang beliau kuatkan. Profesor Wahbah menguatkan pendapat ini. Pendapat itu sesuai dengan mazhab salaf, mengimaninya, tidak merincinya, apalagi membayangkan dan mempertanyakannya. Baik. Juga di sini dalil bahwa ada 7 langit. Langit ada 7 dan 7-nya itu berlapis-lapis. Sab'a samawatin tibaqan. Baik. Kemudian ayat berikutnya ayat 30 sampai 33 tentang penciptaan Nabi Adam. Tentang penciptaan Nabi Adam. Baik.
Di sini fiqhul ayatul ahkam tentang khalifah. Ya. Yang pertama, apa itu khalifah? Yang dimaksud dengan khalifah di sini itu adalah menurut pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, beliau sebutkan sini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam dan keturunannya. Ada Nabi Adam dan keturunannya. Bahwa Nabi Adam dan keturunannya adalah khalifah di muka bumi. Yang manusia secara umum merupakan khalifah di muka bumi. Dan ada juga pendapat bahwa yang dimaksud dengan khalifah hanya Nabi Adam saja. Hanya Nabi Adam saja. Tetapi Syekh Profesor Wahbah menguatkan pendapat yang kedua, ya, pendapat yang tadi Nabi Adam dan keturunannya. Kemudian beliau katakan bahwa ayat ini dalil kewajiban mengangkat pemimpin dan khalifah. Dan tidak ada perbedaan antara para ulama mengenai kewajiban tersebut. Kata beliau, hadil ayah aslun fi nasbi imamin hakimin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'. Jadi wajib hukumnya mengangkat khalifah, mengangkat imam. Dan ini kewajiban agama, tidak ada perbedaan antara para ulama. Tidak ada perbedaan antara para ulama. Di mana kewajiban khalifah di sini, imam di sini adalah menegakkan syariat, menegakkan aturan-aturan Allah. Di sini disebutkan menegakkan hukuman pidana dan semisalnya. Baik. Kalau belum di sini sebutkan tentang dalil-dalilnya, tapi kita skip saja, kita ringkas. Rangkaian ayat berikutnya, rangkaian ayat 34. Di mana 34 Allah perintahkan iblis untuk sujud. Iblis dan malaikat semua untuk sujud pada Nabi Adam, tetapi dia tidak mau, ingkar. Maka di sini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis, dan Syekh Wahbah di sini menyebutkan perbedaan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan iblis ini dulunya malaikat atau bukan. Kemudian beliau kuatkan pendapat bahwa iblis dia bukan malaikat, tetapi waktu itu bersama malaikat. Iblis bukan malaikat, halaman 146. Iblis bukan malaikat, tetapi iblis bersama malaikat. Paham ya? Jadi iblis lagi bareng-bareng. Contohnya gimana nih contohnya? Misalnya anak FE lagi ada di FIB, gitu. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman, semua yang di sini wajib tiarap, gitu. Semua yang di sini wajib tiarap. Maka tiarap semua tuh. Ada teriak dari mana ya? Dari Kansas tuh diteriakin pakai toa. Itu dari musola FIB. Musas. Semua di FIB tiarap. Ini ada anak satu nih, anak FE, anak FEB, ekonomi dia. Dia nggak mau tiarap. Nah, maka boleh secara bahasa kita bilang bahwa semua orang di FIB tiarap kecuali dia. Semua FIB tiarap kecuali dia. Itu boleh berbahasa Arab karena dia ada di tengah-tengah mereka. Sah. Jadi maka sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis, kan kita ayat. Sujudlah seluruh malaikat kecuali iblis. Itu tidak harus iblis ini malaikat juga, nggak harus. Cukup iblis bersama malaikat. Oke, ini yang atau juga belum jelaskan secara bahasa, bisa juga ilah di sini artinya akan tetapi. Boleh, jadi ilahnya munqati, istitsna munqati. Yaitu semua malaikat sujud, tapi iblis kagak. Nah, gitu. Tapi iblis enggak. Boleh terjemahkan. Jadi boleh terjemahkannya kecuali, boleh terjemahkannya tapi iblis enggak. Oke. Kemudian ayat yang 35 sampai 39 tentang Nabi Adam tergelincir, digoda oleh setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan taubat, kemudian beliau bertaubat. Di sini Syekh Wahbah menyebutkan beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, Siti Hawa ini atau Hawa alaihissalam ini gimana diciptakannya? Maka
Di sini beliau membawakan hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian beliau bawakan bahwasanya ulama ada juga yang tidak menyebutkan atau tidak mengimani, tidak meyakini bahwa ini maksud dengan tulang rusuk adalah tulang rusuk Nabi Adam. Tidak. Tapi itu adalah kiasan. Itu adalah kiasan. Dan yang benar adalah pendapat tersebut bahwa ini kiasan karena di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebelum Nabi Adam masuk surga. Jadi kan kisah yang terkenal Nabi Adam masuk surga sendirian. Kemudian kesepian gitu ya. Akhirnya Allah pas lagi Nabi Adam tidur, ciptakan Hawa untuk melengkapi kebahagiaan. Tapi ini nggak tepat. Kenapa? Ini Israiliyat. Ini cuma kita singgung Israiliyat. Ini Israiliyat. Dan kita nggak terima. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran. Di Quran jelas Allah bilang, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Berarti sebelumnya belum masuk surga udah ada Nabi Adam dan Hawa. Adapun hadis tadi maka itu kiasan. Manusia wanita diciptakan dari tulang rusuk kiasan. Jadi mungkin jadi isu penting ya di bulan April. Baik. Kemudian juga tentang pohonnya tidak perlu dibahas. Apa itu pohon apa, intinya membahas seperti ini masuk ke kategori membahas iman tafsiri yang tidak diperlukan sebenarnya. Kemudian bagaimana di sini Allah sebut Nabi Adam berdosa? Apa bisa Nabi berdosa? Kebanyakan ulama mengatakan Nabi nggak mungkin berdosa, nggak besar nggak juga dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan bisa dosa kecil, tidak dosa besar. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Tapi yang benar di sini Syekh Wahbah menguatkan bahwa Nabi Adam toh di sini belum jadi nabi. Nabi Adam toh di sini bukan jadi nabi. Jadi Nabi Adam keliru. Jadi terlepas dari pendapat ini mau dosa besar bisa atau dosa kecil aja, toh juga Nabi Adam belum jadi nabi. Kemudian kata beliau, yang benar juga ini sebenarnya bukan dosa. Kenapa? Karena dari sejarah lalai. Akan tapi karena kelalaiannya dari orang seagung Nabi Adam, maka Allah sebut dengan kedurhakaan. Allah sebut dengan kedurhakaan. Kata beliau, warajihu ladayya an hadhil mukhalafata waqat nisyanan wa sahwan. Yang kuat menurut saya, menurut Syekh Wahbah, dan ini sesuai dengan kata beliau ala tariqati salaf, sesuai dengan pendapatnya para as-salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in, bahwa ini bukan dosa yang disengaja tapi lupa. Cuma Allah bilang dosa itu di surat Toha misalnya fa'aso Adam rabbahu faghawa atau wa'aso Adam rabbahu faghawa. Itu maksudnya kan dari orang sehebat Nabi Adam, jadi lalai aja disebutnya dosa, disebutnya salah. Kemudian yang dimaksud dengan fatalaqa Adam min rabbi kalimatin, Nabi Adam menerima kalimat-kalimat, maksudnya Rabbana dzalamna anfusana. Itu maksudnya. Baik. Kemudian lanjut ke ayat 30, ayat 40 sampai ayat 43. Itu tadi tentang Nabi Adam. Sekarang tentang Bani Israel. Jadi di Al-Quran ini urutannya, kisah pertama adalah kisah Nabi Adam. Ya nggak, benar nggak? Ada kisah nggak sebelum Nabi Adam? Kisah nggak ya? Ada nggak? Di sini ada kisah sebelum Nabi Adam nggak? Nggak ada ya? Maka kisah Nabi Adam kisah pertama. Ya, pesan kepada kita bahwa ini manusia pertama, contoh teladan. Dan kalian bisa lihat ya betapa ternyata duel melawan setan telah dimulai sejak pertama kali. Jadi ini Allah SWT ceritakan latar belakang kalian kenapa harus berhadapan dengan setan. Dibawakan background-nya dulu, ceritanya dulu. Paham ya? Kebayang ya? Karena Allah sebutkan di awal Al-Baqarah orang yang tidak beriman, orang munafik gitu. Dan mereka mengatakan kepada syayatinihim, wa idza khalau ila syayatinihim. Maka Allah ingin bawakan, kok bisa kalian nih? Dari mana ceritanya kok berhadapan dengan setan?
Allah bawakan cerita Nabi Adam ini cerita pertama. Pelajaran buat kita manusia pertama. Menariknya, habis itu Allah langsung beralih ke Bani Israel. Menariknya langsung beralih ke Bani Israel. Baik. Atau Syekh Wahbah Zuhaili, kok dari kisah Nabi Adam, ya, langsung ke Yahudi, ke Bani Israel? Kata beliau, karena sebagaimana Nabi Adam manusia pertama, pun Bani Israel umat pertama yang punya kitab suci. Pun Bani Israel umat pertama yang punya apa? Punya kitab suci. Jadi Nabi Adam, Nabi pertama, kemudian Nabi Musa atau Bani Israel juga yang diutus kepada mereka Nabi Musa adalah umat pertama yang punya kitab suci. Ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Baik. Kemudian apa pelajaran dari ayat ini? Sebutkan di sini fiqhul hayati wal ahkamnya. Ayat ini menunjukkan banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah bahwa nikmat yang diperoleh seseorang seharusnya mendorong dia beriman. Kan kata Allah, ya Bani Israel, gitu. Wa anni dan seterusnya, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kalian ini apa? Kami utamakan dari alam semesta. Kemudian Allah sebutkan juga untuk menepati janji. Jadi merefer ke ayat yang tadi sebelum kita bahas. Di ayat berapa tadi itu? Sebelum 30, berarti 728. Bahwa orang yang fasik, orang yang mengingkari janji. Yahudi, Allah bilang, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kepadaku, maka aku akan penuhi janji kepada kalian. Nanti kita akan nemu apa perjanjian antara Allah dan Bani Israel di ayat-ayat selanjutnya. Kemudian Allah suruh juga mereka untuk takut hanya pada Allah. Wa iya ya farhabun. Hanya menyembah Allah saja. Jadi, nikmat Allah harusnya mendorong kita untuk bertauhid. Di ayat yang selanjutnya, ayat 44-48, Allah sebutkan tentang beberapa perangai buruk orang Yahudi. Beberapa perangai buruk orang Yahudi. Yang pertama adalah mereka tidak melakukan kebaikan, meninggalkan amal soleh. Di mana di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, atamuru dan nasa bil birri, kalian nyuruh orang melakukan amal soleh. Tapi watan sauna anfusakum, kalian lupa diri kalian. Berarti di sini Allah cela kalian tidak melakukan kebaikan. Udah gitu, terus-terusan. Padahal ya di saat yang sama mereka nyuruh orang melakukan kebaikan, tapi dirinya sendiri enggak. Jadi tercela. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga singgung tentang konsep khusyuk dalam sholat dan kesabaran. Sebuah pesan bahwa orang-orang Yahudi tidak khusyuk dalam sholat mereka. Mereka tidak meyakini akan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah sebutkan di sini kembali mengulang, ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat-ingat nikmat. Seperti tadi sebelumnya di ayat-ayat tadi juga nikmat seharusnya mendorong seorang untuk beramal, untuk menjadi orang yang bertakwa, bertauhid. Benar Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka untuk takut kepada akhirat. Di sini kata Wahbah Zuhaili tentang syafaat. Beliau bahas tentang syafaat. Di mana syafaat ahli tafsir sepakat ya bahwa syafaat ini hanyalah bermanfaat kalau diizinkan Allah. Jadi syafaat ada dua. Izin Allah, atau ada dua syarat syafaat. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Saya ulang bahwa syarat orang dapat syafaat itu ada dua. Yang pertama, Allah meridhoi atau Allah memberi izin kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Idnullahi lisyafi' dan ridhollahi lil masyfu'. Keridhaan Allah bagi orang yang diberi syafaat. Maka kata Allah sini, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Syafaat enggak diterima. Bukan maksudnya di akhirat enggak ada syafaat, enggak. Tapi kalau orang kafir, orang tidak beriman, maka mereka tidak berhak dapat syafaat. Kenapa? Karena Allah tidak ridho atas mereka. Jadi kalau mau dapat syafaat,
Yang pertama, yang memberi syafaat dapat izin, berarti hanya nabi, malaikat, orang-orang soleh yang berhak memberi syafaat, punya hak untuk itu. Dan yang kedua, kitanya juga harus diridhoi Allah agar itu berhak diberi syafaat. Jadi barangkali yang bisa kita bahas dari ayat ini tentang perumpamaan Allah, kemudian tentang apa itu kefasikan, kemudian tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kita bagaimana kok bisa kita manusia berhadapan dengan iblis. Kemudian juga kisah tentang Bani Israil, awalnya bagaimana kelakuan buruk mereka. Allah juga beberapa pesan kepada kita agar jangan mengikuti mereka. Jadi ketika Bani Israil disebutkan sekedar membunuh mereka, enggak, justru untuk pelajaran kita. Allah menjawab, ini yang kita bahas. Ada waktu 30 menit lagi. Mungkin silakan. Ya baik, jazakallah khairan Ustadz Fajri atas pemaparan materinya sampai ke ayat 48 pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini udah ada satu Ustadz dari Bapak Revizal. Oke. Ini pakai kendaraan nggak turunnya? Nggak tahu. Kemudian kita imani turun, tapi turun pakai kendaraan apa enggak? Nah, tidak tahu. Kemudian apa amalan agar kita bersyafaat? Nah, ini sebenarnya banyak ya. Tapi diantaranya adalah yang paling sederhana. Selain juga bertakwa, tentu syarat pertama bertakwa, tapi yang kalau untuk amalan untuk kita rutinkan adalah sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ahaqqun nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi, kalau ingin dapat syafaat Nabi SAW, maka perbanyak sholawat kepada beliau SAW. Jadi kapan saja, sholawat bisa kapan saja. Anda kalau sedang di bikun, ya, kita sambil sholawat. Kita lagi di komuter lain, kita sholawat. Lagi di Transjakarta, busway, kita sholawat di atas motor. Bisa nggak sholawat di atas motor? Bisa nggak? Bisa nggak sholawat di atas motor? Bisa Ustaz. Bisa ya. Melanggar peraturan nggak? Undang-undang nomor berapa tuh? 25 atau 2009. Nah, melanggar nggak? Enggak ya? Insya Allah enggak Ustaz. Nggak melanggar. Nggak ada. Kecuali kalau teriak. Tapi kenapa kita sering lalai? Di atas motor bengong ya. Di atas motor diem aja. Mulutnya nggak komat kamit zikir atau sholawat. Ini jangan. Banyak waktu kebuang. Alhamdulillah kita sekarang mungkin PSBB di rumah. Di rumah juga tetap ya. Misalnya sambil ngapain? Kira-kira aktivitas di rumah yang bisa sambil sholawat ngapain kira-kira? Ayo masak. Ngapain? Ambil masak, cakep. Ambil masak. Mantap, ya. Ambil sambil ngapain lagi? Coba teman-teman tulis ide sholawat dan zikir di rumah sambil ngapain? Ya boleh, silakan. Ambil skripsian. Nanti nggak fokus skripsi, jangan. Ya, enggak. Kecuali kalau loading lama, misalnya loading ya, nungguin closing, loadingnya lama. Sambil loading ngapain? Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bagus. Ya. Kalau ngerti, itu salah mungkin. Ada pertanyaan dari Yusuf Nasution. Apa motif menyembunyikan kebenaran? Nah, di antaranya karena mereka inginnya nabinya itu dari Bani Israil. Nanti Allah sebutkan masih di juz 1 nanti Allah sebutkan. Alamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Gitu. Di ayat walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fa'anatullahi 'alal kafirin. Itu di situ. Di yang kedua. Setengah kedua. Pertama, setengah yang kedua. Jadi Mas Afif, apa doa setelah azan bisa memastikan kita dapat syafaat Rasul? Betul, bukan pasti artinya itu salah satu amalan gitu ya. Kalau pasti enggak, jangan dibilang pasti ya. Nggak ada amal kita. Ya kalau diterima
Ini enggak, belum tentu diterima kan? Oke. Dan sifat-sifat Allah, topik apa yang tidak lagi dianjurkan untuk ditanyakan? Hal-hal gaib, hal-hal gaib. Rincian hal gaib yang tidak disebutkan Allah, misalnya di surga, kenikmatan Allah sebutkan sungai, Allah sebutkan buahnya. Kemudian kita tanya, itu gimana tamannya, rumputnya tebal nggak, contoh gitu. Pohonnya daunnya rontok-rontok nggak, contoh gitu. Itu yang seperti itu enggak. Jadi semua perkara gaib kita imani dan dan ini alhamdulillah ya, artinya Allah ingin kita tuh banyak beramal, bukan banyak berteori, bukan banyak merenung. Iya, ada saatnya merenung, berpikir, tapi pada topik tertentu yang bermanfaat untuk hidup. Anda mikir untuk skripsi Anda, itu adalah sebuah kewajiban. Anda mikir untuk kuliah Anda, belajar. Anda mikir fikih misalnya, Anda memahami, Anda memikirkan Al-Quran. Tapi ketika sudah ada topik tertentu yang itu Allah tidak kasih tahu, ya, maka kita itu hal yang gaib, tidak ada cara untuk mengetahuinya selain Al-Quran, maka kita serahkan kepada Allah. Dan ini alhamdulillah, sebagian orang FYI ya, bahwa di sebagian peradaban itu mereka memusingkan banyak hal yang tidak membuahkan amal. Bener nggak? Karena Hafiz bener nggak kira-kira? Paham nggak maksud saya? Ada beberapa peradaban itu mereka mendiskusikan, memperdebatkan tentang topik-topik yang sebenarnya tidak membuahkan apa-apa dari amal soleh. Bener nggak? Iya. Jadi saya berapa kali baca buku filsuf macam Plato atau semisalnya gitu ya, dari angkatan-angkatan mereka, itu tidak membuahkan amal, memperdebatkan apa yang tidak membuahkan amal. Juga sebagian falasifah, seperti saya kalau kita lihat di buku Al-Mawaqif, kita bisa lihat ya, Al-Bahjiji, bahwa banyak falasifah yang mereka membahas hal-hal yang tidak membuahkan amal soleh. Makanya Imam Al-Ghazali belum nulis buku Iljamul Awam an Ilmil Kalam, bahwa orang awam janganlah mereka bahas-bahas ilmu kalam. Juga beliau juga menulis buku Tahafutul Falasifah, kontradiksinya para filsuf. Dia beliau melarang ya, jangan sampai orang ini tersibukkan dengan debat-debat teori seperti ilmu kalam dan juga ilmu filsafat yang tidak membuahkan amal soleh. Seperti itu. Dan kita juga ambil pelajaran dari hikmah. Jadi jangan malah mendiskusikan dan mendebatkan hal yang seperti itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Noval. Ada yang boleh nggak diperkenalkan apa enggak berandai coba dulu Nabi Adam nggak melakukan kekeliruan ya? Ini nggak boleh kayak gini. Kalau sudah terjadi takdir seperti ini nggak boleh, karena kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, jangan mengatakan lau, nggak boleh mengatakan lau. Fa'inna lau taftahu amal syaitan, karena lau membuka pintu setan. Jadi jangan kalau begini. Walaupun lau anni fa'altu kadza lakana kadza, enggak. Tapi menarik, saya membawakan hadisnya riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Ini para ulama menjelaskan bahwa ini maksudnya di nanti hari kiamat. Nabi Adam, kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, engkau wahai Nabi Adam, ayahnya manusia, yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya, Allah berikan kesempatan langsung tinggal di surga, tapi karena perbuatan engkau mengeluarkan kita dari surga. Jadi gara-gara Nabi Adam makan buah tadi, akhirnya manusia jadi keluar dari surga. Jadi Nabi Adam keluar, otomatis keturunannya nggak di surga lagi. Kan kalau Nabi Adam stay di surga, keturunannya berarti di surga kan. Oke. Nah, kata Nabi Adam, engkau wahai Musa, Nabi utusan Allah, ulul azm, apa yang Allah berikan kesempatan untuk bicara dengan yang kalimullah, apa engkau mencela aku atas perkara yang telah Allah takdirkan 500.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Kata Nabi SAW, Hajja Adam Musa, maka Nabi Adam mengalahkan argumentasinya Nabi Musa, bahwa dosa, kekeliruan itu nggak boleh diandai-andaikan, nggak boleh diandai-andaikan. Dalam bentuk penyesalan ya, tapi dalam bentuk mencela atau seperti mengkritik keras seseorang, kenapa kamu dulu begini, padahal dia sudah bertobat,
maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian di sini ada pertanyaan dari KZ. Sifat Allah seperti istiwa kita imani saja, maksudnya kita tahu maknanya tidak. Sifat beragam ya, ada yang jelas maknanya, ada yang tidak. Ada yang samar maknanya, bertingkat-tingkat, tidak bisa diberikan kaidah yang sama. Tapi garis besarnya adalah kita mengimani yang disebutkan ya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Itu sih ya. Maknanya kalau ada disebutkan misalnya oleh generasi as-salafus saleh, maka kita ikut. Misalnya generasi as-salafus saleh menyebutkan makna istawa ala wartafa'a, maka kita imani sesuai dengan keagungan Allah. Tapi kalau tidak ada dari as-salaf as-saleh, maka tidak demikian. Ya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hamdan dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, bahwa kita tidak memaknai ayat sifat kecuali kalau dimaknai oleh Nabi atau para as-salaf seperti para sahabat. Kalau dimaknai mereka perjelas maknanya, ya. Tapi kalau enggak, maka kita imani saja. Kita imani. Dan sekali lagi bertingkat-tingkat. Kaidah palingan ulama bisa memberikan kaidah umum saja. Ya, tapi pada rinciannya maka setiap sifat ada kaidahnya sendiri-sendiri sesuai dengan dia nampak atau tidak maknanya. Dan salaf gimana? Diam nggak? Kalau salaf diam, kita diam. Salaf diam, kita diam. Kalau salaf menjelaskan maknanya, kita terima maknanya. Baik. Itu ya. Kemudian Muhammad Zidan, contoh perbuatan kufur nikmat. Wah. Kufur nikmat kata Ibnu Mas'ud yaitu menggunakannya untuk dosa. Menggunakan nikmat untuk dosa itu kufur nikmat. Jadi Anda diberikan duit, tapi Anda pakai buat dosa, kufur nikmat. Jadi bikin mata, Anda pakai untuk dosa, kufur nikmat. Malahan, semua dosa itu kufur nikmat karena minimal mengkufur nikmat waktu. Semua dosa itu apa? Kufur nikmat. Karena apa? Minimal Anda pasti karena bikin dosa dengan nikmat Allah nggak? Saya kasih tanya, jawab. Bisa nggak bikin dosa tanpa nikmat Allah? Bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa kan? Minimal nikmat waktu. 1 detik yang Anda gunakan untuk bikin dosa itu kan nikmat. Minimal Anda, wah saya bikin dosa tanpa pakai anggota tubuh apapun, tanpa pakai indera. Itu ya walaupun nggak mungkin ya. Minimal Anda pakai otak, pakai hati, bener nggak? Minimal pakai otak, pakai hati bikin dosa, ya nggak? Iya. Apa dosa yang pakai otak dan pakai hati ya? Ya misalnya dengki. Contoh dengki, berarti kan nggak pakai anggota tubuh apa-apa, saya pakai hati, pakai otak, pikir, pakai perasaan. Nah itu sudah kufur nikmat. Nikmat pikiran harus dipakai untuk memikirkan yang positif, nikmat perasaan, hati harus dipakai untuk punya perasaan yang positif, nikmat waktu harus dipakai detik di dengki tersebut untuk hal yang mubah, manfaat atau bermanfaat, dia melakukan untuk dosa. Jadi pada akhirnya semua orang yang berdosa itu kufur nikmat, minimal nikmat tadi. Karena nggak mungkin orang bikin dosa tanpa pakai nikmat Allah. Nah, itu kita lancang berarti. Kita dari sini kita tahu kita lancang banget. Kita lancang. Astagfirullah. Baik. Tanya berikutnya dari Bang Zulfikar. Bani Israil kan perannya seperti antagonis di Quran. Itu ketemuan Allah gitu gimana? Lah, itu kelakuan mereka. Salah mereka sendiri. Itu Bang Zulfikar. Ya. Alhamdulillah kita ya di bangsa Indonesia ya nggak dicantumin di Quran. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Tapi kalau kita jangan-jangan kita lebih buruk dari Bani Israil, cuma kita setelah Quran turun aja. Jangan-jangan kita khawatir. Makanya kita senantiasa kalau ada kisah tentang Bani Israil itu bukan sedang rasis Quran, enggak. Tapi Allah sedang menyebutkan ini kelakuan, contoh mereka ini bangsa udah diberi nikmat banyak kok malah ingkarnya malah banyak. Tapi Bani Israil juga Allah sebutkan di banyak ayat seperti di surat Ali Imran, di surat Ar-Ra'd, di beberapa surat Allah sebutkan Bani Israil juga banyak yang baik. Bani Israil juga banyak yang baik. Malahan kebanyakan nabi dari Bani Israil. Tahu di surat Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Gitu ya di halaman yang ke-10 dari juz yang ke-6. Atau masih di awal-awal surat Al-Maidah.
masih 20-an ya, ayat 20-an atau belasan. Itu karena Allah ingat dan Musa mengatakan kepada Bani Israel, ingatlah nikmat Allah pada kalian. Dan Allah jadikan nabi-nabi itu dari kalian. Jadi nabi banyak dari Bani Israel. Itu, tapi Allah tidak sedang mencela Bani Israel karena Bani Israelnya, enggak. Karena terbukti Bani Israel juga Allah puji di beberapa tempat ketika soleh, tapi kelakuannya saja. Fir'aun pun Allah sebut. Jangankan itu ya, Nabi Muhammad SAW pun Allah kritik di Quran. Allah kritik Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ini bukan berarti mencela secara, tapi perbuatan. Jadi kalau punya teman orang Israel sekarang, ya kalau dia Muslim ya dia orang baik, ya, Masya Allah. Terlepas dari kebangsaan Israel misalnya, contoh, atau dia dari suku Israel. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, hadis tentang menghafal Quran dari syafaat keluarganya sahih, hadis yang sahih. Kalau keluarga ada yang tidak sholat gimana? Menurut mayoritas ulama, nggak sholat selama tetap meyakini sholat wajib, ya meyakini sholat itu wajib, cuma nggak sholat aja. Ya malas misalnya, maka dia tetap muslim. Otomatis apa yang dilakukan adalah dosa besar. Dan syafaat memang, kata Nabi SAW, syafaati li ummati, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk orang yang melakukan dosa besar dari umat. Jadi berhak dapat syafaat kalau nggak sholat. Berhak. Cuma yang harus dipastikan, bukan cara dengan dakwah saja, cara dengan dakwah, tidak perlu dengan pertanyaan, dengan dakwah saja, agar tetap diyakini oleh mereka sholat itu wajib. Jadi harus terus diingatkan. Ini apa? Tulis poster di, tempel poster di rumah, kewajiban sholat, misalnya contoh. Atau kalau punya berkeluarga, dibikin broadcast, atau sekali-kali bikin status di WhatsApp yang bisa di-view oleh orang tua atau anggota keluarga yang nggak sholat, seperti itu. Tapi kalau ditanya kayak kurang maslahat, ditanya, Pak, menurut Bapak sholat wajib atau enggak? Itu kayak kurang maslahat ya, kurang maslahat. Nggak gitu caranya, walaupun itu pembedanya di situ pembedanya. Jadi kalau seseorang terhadap sholat, bilang sholat lima waktu nggak wajib, itu dia keluar dari Islam. Menurut kesepakatan seluruh ulama sepakat ya, bahwa orang yang bilang sholat lima waktu tidak wajib, itu keluar dari Islam, dia bukan muslim. Bahkan meskipun dia sholat, saya ulangi ya, bahkan meskipun apa? Dia sholat, tapi dia bilang, ya saya sholat sih, cuma ya sebenarnya sholat lima waktu sih nggak wajib. Ya terserah mau sholat mau enggak, itu justru ini bukan muslim. Tapi sebaliknya orang yang dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, maka kebanyakan ulama bilang dia masih muslim, cuma dosa besar. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang ninggalin sholat bukan muslim. Tentu menurut ulama-ulama ini, yang ada bukan muslim tidak berhak dapat syafaat. Karena syafaat hanya untuk umatku, ini umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Tapi yang benar dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, adalah bahwa mereka masih muslim. Tentunya maksudnya dalam tatanan pendapat, tapi tetap semangat dakwahnya sama. Jadi kita nggak usah pusingin fonisnya, kita pentingkan dakwahnya, ya kita pentingkan dakwahnya, dakwahin mereka supaya sholat. Dan alhamdulillah insya Allah berdasarkan apa yang dari apa yang sering saya tanyakan juga ke teman-teman yang mungkin keluarganya, saudaranya atau temannya masih punya kebiasaan meninggalkan sholat, itu bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena malas. Demikian. Bertanya Imam Iqbal, fasik definisinya adalah, ya, ini diingat ya baik-baik, ini mungkin perlu nanti keluarin di kuis ya, tolong dikeluarin di kuis. Oke Ustaz. Fasik itu adalah melakukan dosa besar dan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Orang menjadi fasik kapan? Melakukan dosa besar dan atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Oke, saya mau perjelas. Dosa besar itu Oke, ini jelas ya tadi patokannya apa? Tadi saya sebutkan. Apa, Hafiz? Kang Hafiz? Iya Ustaz. Fasik. Apa tuh? Kapan orang jadi fasik? Kalau dia melakukan? Ketika dia melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus-menerus. Oke. Jadi kalau dosa besar dia cukup sekali langsung fasik.
Misalnya dosa besar apa? Dosa besar definisinya yang Allah sebutkan secara tegas hukumannya di dalam Al-Quran atau Rasul dalam hadis, atau tegas diancam dengan neraka. Dan kalau mau lihat list dosa besar, contohnya di buku Al-Kabair, kalau Imam Az-Zahabi, beliau sebutkan 77 dosa besar, atau buku Az-Zawajir fi Iqtirafil Kabair, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Kabair Az-Zahabi atau Az-Zawajir Al-Haytami. Ini dua-duanya ulama Syafi'iyah, menulis buku tentang kabair. Az-Zawajir lebih banyak ya, 100-an apa. Saya belum baca sekutu, cuma lihat dikit aja. Nanti cek berapa, ada berapa dosa besar di situ. Kalau Al-Kabair, alhamdulillah saya udah baca semua. Nah, tahun berapa tuh ya? 2011 kalau nggak salah. Baik. Iya, 2011, tahun 2011. Ada 77 beliau sebutkan. Nah, kita balik lagi ke ini. Jadi dosa besar sekali aja dia langsung fasik. Kemudian kalau dosa kecil harus terus-menerus. Oke, sekarang apa maksudnya terus-menerus? Maksudnya terus-menerus yaitu antara dosa kecil yang pertama dan dosa kecil yang kedua tidak diiringi tobat. Tapi justru diiringi nunggu kesempatan berikut. Jadi kalau seorang dosa kecil terus mencari kesempatan kapan dia bisa dosa kecil lagi, maka itu dia dianggap terus-menerus dosa kecil. Jadi bukan maksudnya dosa kecil ini dia dosa lagi. Yang nggak makan-makan, nggak minum-minum, ya nggak kuliah, bukan gitu. Ya. Terus-menerus maksudnya bukan gitu. Bukan juga maksudnya harus setiap hari, nggak harus setiap hari. Bisa dosa terus-menerus, dosa kecil, tapi seminggu sekali bisa. Dosa kecil, tapi sebulan sekali bisa. Setahun sekali bisa. Kapan disebut terus-menerus dosa kecil? Al-israr tersebut, yaitu kalau dia terus menanti-nanti. Dia nggak tobat dan dia menanti-nanti kesempatan berikutnya. Nah, ketika dia menanti-nanti dan tidak bertobat, itu namanya terus-menerus dosa kecil. Orang yang seperti ini, orang yang melakukan dosa besar walau sekali, dosa kecil terus-menerus, orang fasik. Kapan fasik hilang dari dirinya? Kapan kefasikan hilang? Kalau bertobat. Dosa besar dia tobat, udah nggak fasik lagi. Terus-menerus dosa kecil, tobat nggak fasik lagi. Jelas ya? Baik. Berarti meremehkan dosa, maksudnya meremehkan dosa kecil termasuk dosa besar. Itu dosa besar. Meremehkan dosa kecil, dosa besar. Merasa dosanya besar, takut pada Allah dan segera bertobat meskipun dosanya benar gede. Ya, cuma dia merasa atau dosanya kecil, tapi dia merasa aduh gede banget dosa saya. Terus tobat, itu justru menghapus dosa. Kita bertanya lagi. Maka malaikat seakan-akan sudah tahu manusia akan berbuat kerusakan, padahal Allah baru nyiptain Nabi Adam. Nah, ini memang sebenarnya tadi kalau kita bahas tafsir ini panjang, ada ketemu jawabannya. Cuma kita kan majelis ringkas ya, meringkas tafsir. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa sebelum Nabi Adam menghuni bumi, ya, di bumi sudah ada penghuni, yaitu para jin. Di bumi sudah ada jin sebagai penghuni bumi. Jadi bumi udah ada, manusia belum ada. Ya bisa jadi Anda boleh bilang dinosaurus sudah ada, misalnya contohnya. Ada makhluk binatang-binatang. Tapi penghuni planet bumi paling utama saat itu adalah jin. Tapi jin malah perang, berantem, ya gitulah. Nah, Allah kemudian mau ciptain manusia. Allah mencintai manusia. Maka malaikat kemudian menganalogikan, ini mah palingan juga lah. Kayak si jin itu mau menghuni bumi kan? Ya udah deh. Palingan kayak mereka juga. Gitu. Jelas ya? Demikian. Jadi bukan karena tahu yang gaib. Makanya Allah kemudian kritik mereka, bantah. Jangan gitulah. Wah, ya, ini alam malah ta'lamun. Aku tahu yang kalian nggak tahu. Oh nanti dan ini dalil ya bahwa dalil pendapat mayoritas ulama bahwa nggak ada nabi dan rasul dari jin, yang ada hanya dari manusia. Itu karena Allah bilang ketika ciptaan manusia, aku tahu yang kalian tidak tahu. Tafsiran kata Ibnu Abbas, karena nanti aku akan utus nabi dan rasul dari manusia. Berarti jin nggak ada nabi dan rasul. Paham ya? Paham. Ini sebenarnya pembahasan lain. Paham nggak? Ada apa? Paham, Ustaz. Insyaallah. Paham ya? Oke. Itu pembahasan sebenarnya ada pembahasannya. Apakah ada, kan kalau Nabi Muhammad diutus kepada jin dan manusia, clear. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini, ada nggak nabi dari jin?
Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada dua kelompok, mayoritas berpendapat nggak ada, dan ini pendapat Ibnu Abbas juga. Ada sebagian bilang ada, tapi yang kuat dalam hal ini pendapat yang mengatakan tidak ada. Yang bilang ada seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi bilang ada. Ibnu Hazm juga bilang ada. Tapi yang benar tidak ada. Dalil lain banyak. Tapi kalau dalil terkait ini tadi, bahwa Allah ketika ciptain manusia bilang, aku tahu yang kalian nggak tahu. Di antaranya, kata Ibnu Abbas, aku tahu bahwa nanti aku akan utus nabi dan rasul dari mereka. Berarti jin nggak ada nabi dan rasulnya. Gitu ya. Baik. Yang berikutnya, syafaat dari orang soleh ada? Iya betul ada. Artinya kita bisa dapat syafaat orang soleh tersebut? Iya betul ada. Apa syaratnya? Tadi tetap dua, yaitu idznullah lisyafi', Allah mengizinkan orang soleh tersebut memberikan syafaat, berarti dia soleh beneran. Ya. Kalau soleh-solehan ya nggak nanti nggak bisa beri syafaat. Kemudian ridho Allah lil masyfu', Allah ridho kepada orang yang diberikan syafaat, berarti kitanya sendiri harus soleh. Itu saja nanti maka itu sudah memenuhi syarat, tinggal Allah Subhanahu wa taala kita berdoa supaya Allah berikan syafaat tersebut. Terakhir mungkin ya, ada pertanyaan atau silakan lagi mungkin Mas, kalau bisa ada pertanyaan ringkas boleh, ini jawabannya singkat. Silakan tanyakan, masih ada 4 menit. Ini terakhir di sini. Apa maksudnya menjual ayat Allah dengan harga murah? Iya, maksudnya seperti dijelaskan para penafsir. Di sini juga Syekh Wahbah jelaskan juga, yaitu orang-orang Yahudi, mereka selama ini dimuliakan, diagungkan kedudukannya sebagai pemuka agama. Mereka mendapatkan semacam upeti gitu, santunan ya, kita sebut upeti lah, ya, duit gitu dari jamaah, pungutan liar misalnya contoh. Ketika datang Nabi Muhammad diutus, mereka nggak mau mengakui ini Nabi yang benar-benar di Taurat. Akhirnya mereka ganti, mereka tutup-tutupi fakta tersebut. Karena khawatir kehilangan kemuliaan, jabatan, dan juga duit yang mereka dapatkan. Di situ Allah bilang mereka menjual ayat Allah di Taurat tadi tentang sifat Nabi Muhammad dengan harga murah, yaitu kenikmatan dunia. Paham ya? Terpahami? Baik. Iya Ustaz. Oke, silakan jika ada yang ingin diskusi lagi, ada 3 menit. Oke. Apa orang Israel sekarang di Palestina keturunan Israel? Ya, betul. Mereka termasuk kaum Yahudi yang sebenarnya tahu kebenaran Al-Quran tapi hasad. Ya, betul. Seperti itu. Mereka malah lebih persiapan tentang hadis-hadis Rasul daripada kita. Daripada sebagian besar kaum muslimin. Mereka lebih ngeh. Mereka cukup barangkali Bang Kang Hafiz ya. Udah 10.28, maaf. Kalau di Indonesia berarti 14.28. Iya. Ya, 14.28. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga tetap semangat tilawah dan rutin juga mengajinya dan tarawihnya dan hal semisalnya. Yang lebih penting daripada itu semua adalah menjaga agar puasanya sempurna dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga berikan taufik pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas pemateri dan juga jawaban-jawabannya. Bila ada pertanyaan yang mau ditanyakan bisa disampaikan di grup saja. Dan terima kasih banyak juga atas kehadirannya teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian di pertemuan ketiga ini. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan juga memberkahi di setiap aktivitas kita, terlebih di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan juga dari laptop saya tadi sedikit hang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.